Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pertemuan 8 akan membahas bab 12 mengenai persiapan akut risiko reputasi dengan anggota kelompok. Saya sendiri Dearwin Kotrunada nomor hadir 8, Indah Sulistiani nomor hadir 17, Marcella Duyanti nomor hadir 23. Pada bab 12 persiapan akut risiko reputasi terdapat dua subbab. Yang pertama, siapa yang harus memiliki dan mengelola kesiapsiagaan krisis, dan yang kedua, seperti apa organisasi yang siap menghadapi krisis. Kaitan pembahasan pokok dengan contoh kasus. Pada subbab pertama, yaitu siapa yang harus memiliki dan mengelola kesiapsiagaan krisis. Dalam subbab ini dijelaskan bahwa tujuan utama dari manajemen krisis ialah mempersiapkan organisasi untuk yang terburuk. Sebuah organisasi yang dalam kasus ini yakni perusahaan Bluebird merasakan risiko terbesarnya atau kondisi terburuknya yang berasal dari insiden yang didorong secara eksternal, yaitu adanya virus COVID-19 di Indonesia. Pandemi yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 lalu ini memberikan dampak yang cukup besar, khususnya pada PT Bluebird. Dilansir dari laman katadata.co.id, PT Bluebird mengaku menghentikan operasional sebagian taksinya. Perusahaan juga menutup sementara layanan Jabodetabek Airport Connection dan Big Bird Shuttle di Jakarta dan juga di Bandung. Berikutnya adalah tabel 12.1. Jadi pada tabel ini adalah kategorisasi dari krisis. Kategorisasi krisis dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada safety risk, performance risk, security risk, dan policy risk yang dapat berasal dari internal maupun eksternal dan dapat dikategorikan sebagai insiden maupun isu atau masalah. Nah, yang pertama itu di sebelah kiri paling atas, yaitu safety risk atau risiko keselamatan, terdapat di baris internal dan kolom kategori insiden. Artinya, risiko keselamatan berasal dari internal perusahaan atau organisasi dan masuk ke dalam kategori insiden. Risiko ini disebabkan adanya kegagalan teknis ekonomis di dalam organisasi, seperti misalnya kecelakaan kerja, kerusakan produk, informasi yang kurang sempurna, dan lain sebagainya. Yang kedua yakni security risk di bawahnya safety risk atau risiko keamanan. Risiko ini terdapat di baris eksternal dan kolom insiden. Artinya, risiko keamanan berasal dari eksternal, perusahaan, organisasi, dan masuk ke dalam kategori insiden. Risiko ini disebabkan oleh faktor ekonomis yang terjadi di luar perusahaan, misalnya seperti bencana alam, krisis sosial, kerusakan lingkungan, kerusakan sistem berskala besar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada performance risk atau risiko kinerja. Risiko ini terdapat di baris internal dan kolom kategori isu atau masalah. Artinya, risiko kinerja berasal dari internal perusahaan atau organisasi dan masuk ke dalam kategori masalah. Risiko ini disebabkan oleh faktor-faktor sosial atau manusia dan manajemen yang berasal dari dalam perusahaan, seperti misalnya aktivitas ilegal, kemacetan komunikasi, kemacetan organisasional atau pemogokan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu adalah policy risk atau risiko kebijakan. Risiko ini terdapat di baris eksternal dan kolom isu atau masalah. Artinya, risiko kebijakan berasal dari eksternal perusahaan atau organisasi dan masuk ke dalam kategori masalah. Krisis ini disebabkan oleh faktor-faktor sosial di luar lingkungan organisasi, yakni adanya seseorang atau kelompok yang memberikan reaksi negatif terhadap perusahaan. Misalnya seperti pemalsuan atau peniruan produk, sabotase orang luar, symbolic projection, dan lain sebagainya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Subbab kedua yaitu seperti apa organisasi yang siap menghadapi krisis. Pada subbab ini dijelaskan bahwa manajemen krisis membutuhkan pentingnya niat baik dan hubungan eksternal. Dilansir dari laman ekonomibisnis.com, meskipun perusahaan memang sedang mengalami keterpurukan, namun Bluebird masih dapat bertahan karena adanya hubungan baik dengan berbagai pihak dan juga adanya kerjasama yang terjalin. Ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh manajemen krisis. Yang pertama ialah menyiapkan kebijakan. Kebijakan manajemen krisis harus memiliki definisi krisis yang jelas, guna lisensi untuk beroperasi serta reputasi jangka panjang dalam menghadapi krisis yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19 ini. Perusahaan Bluebird menerapkan kebijakan yakni pemotongan gaji seluruh karyawannya hingga sekitar 50%. Selain itu, perusahaan juga melakukan efisiensi di berbagai lini operasional mereka.
Selanjutnya, ini adalah gambar 12.2. Gambar ini itu menjelaskan perbedaan antara manajemen krisis strategis dan respon operasional terhadap situasi. Jadi, menurut bab ini, tujuan utama kedua dari manajemen krisis adalah menjelaskan bagaimana strategi manajemen krisis itu sesuai dengan kerangka yang sudah ada. Dalam kebijakan-kebijakan manajemen krisis, itu juga harus menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi operasional seperti taktik dan penyelesaian masalah dan berhubungan sama manajemen krisis. Dan semua itu juga harus mengacu dengan prosedur yang sebelumnya sudah dibuat oleh tim manajemen krisis. Dan yang pertama kali harus dilakukan itu adalah mendefinisikan krisisnya terlebih dahulu. Krisis itu apa? Jika berdasarkan gambar ini, maka yang harus dilakukan oleh manajemen krisis itu ada 3. Yang pertama product recall, yang kedua emergency response, dan yang ketiga bisnis kontinuitas. Product recall ini merupakan penarikan kembali sebuah produk. Biasanya itu karena ada kesalahan produksi atau terkontaminasi produknya. Yang kedua itu emergency response. Ini merupakan tanggapan darurat dari sebuah krisis. Tanggapan ini juga datang dari manajemen krisis. Biasanya tanggapan darurat ini dilakukan untuk melindungi sebuah aset. Dalam hal ini adalah perusahaan. Yang ketiga itu bisnis kontinuitas. Ini merupakan sebuah bisnis berkelanjutan yang sebelumnya itu sudah direncanakan oleh manajemen krisis. Jadi ketika menghadapi krisis, tim manajemen krisis itu membuat kebijakan-kebijakan atau prosedur bagaimana caranya agar bisnis atau perusahaan tersebut dapat terus berlangsung. Dan menurut gambar ini, manajemen krisis juga membuat strategi. Strategi manajemen krisis di sini itu adalah lisensi untuk beroperasi, reputasi jangka panjang, dan juga bottom line. Krisis itu bisa mengancam keselamatan lisensi perusahaan untuk beroperasi. Oleh karena itu, manajemen krisis harus membuat strategi bagaimana cara mendapatkan lisensi tersebut agar perusahaan dapat beroperasi kembali. Kemudian, manajemen krisis juga membuat strategi reputasi jangka panjang, di mana ini tuh juga bisa masuk ke bisnis kontinuitas. Manajemen krisis tuh harus membuat perusahaan keluar dari situasi krisis dan juga membuat strategi bisnis yang berkelanjutan. Yang ketiga itu ada bottom line. Bottom line ini bisa mengacu ke banyak hal seperti misalnya inti dari strateginya, kemudian karyawan perusahaan seperti staf-staf yang terlibat, bisa juga tentang keuangan atau laba yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Dan ini juga berhubungan dengan operasional. Operasional ini menurut gambar itu ada 2, yakni taktik dan juga penyelesaian masalah. Dalam hal ini, manajemen krisis harus mengembalikan reputasi perusahaan dan membuat perusahaan keluar dari krisis. Jadi, lebih bagaimana manajemen krisis itu membuat atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan masalah perusahaan. Hal yang harus disiapkan yang kedua itu adalah mempersiapkan pemimpin. Manajemen krisis membutuhkan pengambilan keputusan yang kreatif. Seorang pemimpin yang memimpin organisasi dalam krisis itu memiliki peran untuk mempertahankan dukungan dan kepercayaan rekan kerja mereka. Selanjutnya, mereka harus mempertahankan kepercayaan dan juga dukungan di luar organisasi, memainkan peran sebagai figur kepala perusahaan, dan juga berpotensi sebagai juru bicara. Pada kasus ini, pemimpin yang juga menjadi juru bicara di Bluebird, yakni Noni Purnomo selaku CEO dari Bluebird, itu menjelaskan adanya sebuah keputusan kreatif untuk keberlangsungan perusahaan di tengah pandemi, yakni dengan mengoptimalkan bisnis digital seperti nantinya Bluebird itu bisa melakukan transaksi pembayaran EDC, QR Code, e-voucher, dan lain sebagainya. CEO Bluebird ini juga berhasil membuat perusahaan Bluebird bertahan dengan adanya kepercayaan dan juga hubungan yang baik kepada rekan kerja mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kerja saya. Yang ketiga merupakan mempersiapkan struktur. Struktur manajemen krisis harus jelas, intuisi, selaras dengan budaya dan praktik internal, mencerminkan praktik terbaik dan tangguh. Dalam kasus ini, kewenangan dalam membuat keputusan dilakukan oleh CEO Bluebird. Yang keempat merupakan mempersiapkan prosedur. Manajemen krisis tentu membutuhkan prosedur ketika menghadapi krisis. Prosedur di sini akan menjadi struktur atau kerangka di mana ketika tim manajemen krisis membuat, menetapkan, dan mengkomunikasikan keputusan itu harus berdasar dengan prosedur atau panduan yang sebelumnya telah dibuat. Dalam kasus pada PT Bluebird, mereka menyiapkan manajemen krisis dengan berbagai strategi yang digunakan. Pihak manajemen krisis pada PT Bluebird terlebih dahulu menilai dan melihat situasi yang ada, yaitu mereka harus melakukan efisiensi pada lini operasional. Sementara strategi yang ditetapkan salah satunya adalah dengan mengambil keputusan mengenai pemotongan gaji karyawan.
Dalam mengembangkan manual manajemen krisis ada beberapa yang harus dilakukan. Pertama, mendeklarasikan krisis. Maksudnya adalah membentuk tim manajemen krisis dan mempertimbangkan situasi. Kedua, komposisi dalam manajemen krisis di mana anggota tim juga harus kritis dan tim harus memiliki anggota utama dan cadangan untuk mempersiapkan krisis yang berkepanjangan. Ketiga, mempersiapkan panduan sebagai langkah awal. Maksudnya adalah tim manajemen krisis harus menilai dulu situasi yang ada dan mempertimbangkan dampaknya. Menetapkan tujuan dan strategi, dan hal tersebut harus disetujui oleh seluruh anggota tim. Keempat, meninjau tugas dari pemimpin tim manajemen krisis, karena pemimpin tim harus mengambil keputusan yang strategis dan memastikan bahwa strateginya itu baik untuk dijalankan. Dalam kasus Bluebird, mereka mengatakan sudah menyiapkan manajemen krisis. Berarti tim manajemen krisis sudah dibuat dan dipertimbangkan anggota serta komposisinya untuk menghadapi krisis karena pandemi. Bluebird juga menetapkan beberapa strategi yang akan mereka jalankan. Dengan dijalankannya strategi tersebut, artinya seluruh tim manajemen krisis Bluebird sudah sepakat mengenai keputusannya. Kelima, mempersiapkan orang. Pada poin ini, manajemen krisis harus memiliki anggota tim yang terlatih dan profesional, sehingga tidak menjadi hambatan. Ketika dikaitkan dengan kasus Bluebird, mereka tidak hanya menerapkan manajemen krisis, namun juga mempersiapkan keberlanjutan bisnis. Munculnya strategi selama krisis menandakan bahwa Bluebird memiliki tim manajemen krisis yang terlatih. Keenam, mempersiapkan budaya dan hubungan. Sebuah hubungan dan niat yang baik sangat penting untuk departemen yang bertugas untuk mendorong keterlibatan para pihak berkepentingan untuk mengukur reputasi organisasi. Hal tersebut harus disadari oleh seluruh organisasi. Pada kasus ini, PT Bluebird berusaha mempertahankan 40.000 pengemudi dan karyawan yang ada di naungannya. Noni Purnomo juga memikirkan pelanggan yang menggunakan pelayanan perusahaannya tiap hari walaupun harus melakukan perjalanan seperti para medis. Tabel 12.3. Tabel ini merupakan tabel contoh kasus yang berada di dalam buku. Contoh kasus di dalam buku itu adalah BT and London Olympics and Paralympics 2012. Tabel ini merupakan mode dampak krisis yang dialami oleh perusahaan BT. Perusahaan BT adalah salah satu penyedia layanan komunikasi terbesar di dunia yang dikonfirmasi pada tahun 2008 sebagai partner resmi London 2012. Tabel ini merupakan contoh tabel dari bab 3, yaitu tabel kategorisasi risiko reputasi dan potensi krisis. Pada bab 3 dijelaskan arti dari keempat tabel ini. Yang pertama ada insiden internal. Tabel yang berada di kiri atas merupakan risiko yang dianggap dalam kendali langsung oleh organisasi. Di tabel 12.3 ini tertulis bahwa insiden internal yang dialami oleh perusahaan BT adalah gangguan pada jaringan pertandingan, gangguan pada jaringan area lokal, dan gangguan situs web london2012.com. Yang kedua adalah masalah internal. Tabel yang berada di kanan atas ini adalah kategori besar karena pada dasarnya mencakup semua masalah yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. Di tabel ini, masalah internal yang dihadapi oleh perusahaan BT adalah gagalan etika perusahaan atau image perusahaan menjadi turun, dan tiket dialokasikan ke perusahaan lain. Yang ketiga ada insiden eksternal. Kategori ini mencakup insiden mendadak dan seringkali ekstrim yang bukan berasal dari kendali organisasi atau perusahaan, namun perusahaan yang terkena dampaknya. Seperti di tabel ini, BT mengalami pembobolan keamanan, serangan kejahatan dunia maya, sabotase, serangan terorisme, dan cuaca buruk. Lalu yang terakhir ada masalah eksternal. Risiko ini berasal dari kontroversi atau kemarahan masyarakat. Sesuai di tabel ini, BT mengalami penilaian buruk dari perusahaan sponsor. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.